Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita kemudahan untuk beribadah salat subuh berjamaah yang merupakan amalan ahli surga, lalu kita sempatkan duduk sejenak thalabul ilm menunggu waktu syuruk, yang ini juga merupakan amalan ahli surga. Tentu ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Apalagi ketika Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika berada di bulan Sya'ban seperti ini, maka Nabi sendiri telah memberikan contoh dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang diantara yang Nabi SAW lakukan adalah dengan memperbanyak puasa di hari-hari bulan Sya'ban ini. Nah, maka para ulama mengatakan maka bisa mencontoh Nabi dengan meningkatkan beragam amal ibadah. Ya, kalau seorang mungkin puasanya belum bisa banyak, bisa dengan memperbanyak amal ibadah yang lain. Termasuk apa yang kita lakukan dengan tafaqquh fiddin, thalabul ilm, mengkaji ayat-ayat Allah, belajar seperti ini juga bagian dari amal soleh. Sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang lalai ketika berada di bulan Sya'ban ini. Begitulah alasan Nabi meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Ketika Nabi banyak berpuasa, hari-harinya diisi dengan ibadah di bulan Sya'ban ini, membuat beberapa orang sahabat penasaran. Dan salah seorang di antaranya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama penasaran, dilihat di bulan Sya'ban ini Nabi begitu banyak berpuasa. Maka rasa penasaran ini ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau di bulan Sya'ban ini kok lebih banyak berpuasa. Hampir-hampir seperti Ramadan, tetapi tentu saja tidak sama. Tetapi aku lihat hari-harimu di bulan Sya'ban ini begitu banyak kau lakukan dengan ibadah, dengan puasa. Kenapa ya Rasulullah?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Syahrun yaghfalun nasu fihi." Wahai Usama, sahabatku, aku memperbanyak ibadah, meningkatkan memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini karena ini bulan banyak orang lalai, banyak orang mengentengkan, memudahkan. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan. Karena keberadaan bulan Sya'ban ini yang kita tidak terasa sudah berada di pertengahan, itu menjelang pertengahan Sya'ban. Ini keberadaannya diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa hubungannya? Bulan Sya'ban membuat banyak orang lalai karena keberadaannya diapit bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mungkin sebagian kita seperti saya juga tadinya mikir, kenapa? Apa kaitannya? Ternyata Bapak Ibu, kita semuanya telah disampaikan, diingatkan Allah juga Nabi bahwa bulan Rajab itu kan termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, yang sampai ditekankan di dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kita diperintahkan agar benar-benar menghindari kezaliman. Bulan yang mulia, Rajab. Nah, Ramadan lebih lagi, afdhalus syuhur, bulan yang lebih mulia lagi. Nah,
sebagian manusia terkadang terkena bisikan setan. Kemarin kan sudah memanfaatkan bulan Rajab dengan ibadah, puasa, dengan ini. Lalu sebentar lagi Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini muncul bisikan-bisikan itu. Mau rajin sholat, ntar aja, tanggung, sebentar lagi Ramadan. Mau bersedekah, tanggung, sebentar lagi Ramadan. Mau semangat baca Quran, sebentar lagi kita masuk bulan turunnya Al-Quran Ramadan. Mau ini. Ada bisikan-bisikan yang membuat manusia kemudian lalai sehingga meremehkan bulan Sya'ban ini. Inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW memberikan contoh langsung dengan meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat Allah untuk bisa istiqomah menjalankan salat subuh berjamaah, tafaqquh fiddin, dan tentu saja terus ditingkatkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Lalu yang kedua, kata Nabi, ini juga menjadi penting sehingga membuat banyak orang lalai, dan Nabi langsung memberikan contoh. Kata Nabi, kenapa aku meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban ini? Kata beliau, ini adalah syahrun, bulan turfa'u fihil a'mal, bulan dilaporkan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang masuk dalam laporan tahunan amal manusia. Jadi Bapak Ibu, amal manusia itu kan ada laporannya, itu ada 3 jenis. Ada laporan harian, ada laporan harian. Nah, makanya salat subuh ini penting karena ini juga laporan harian. Pagi sore itu kan malaikat itu yata'aqab itu gantian, kayak jaga pos gantian. Maka malaikat pagi lapor melihat hambanya lagi ibadah, dilaporkan Allah. Ntar sore gantian lagi, ada pagi sore. Lalu ada lagi laporan usbu'iyah, pekanan. Laporan pekanan itu adalah hari Senin, ada riwayat hari Kamis juga. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita sunnah untuk puasa hari Senin, karena itu hari laporan pekanan manusia dilaporkan kepada Allah, dan aku ingin ketika dilaporkan amalku aku dalam keadaan puasa. Dan ada yang sifatnya laporan tahunan. Nah, laporan tahunan inilah yang disebut Nabi turfa'u fil amal wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Karena bulan ini adalah bulan dilaporkan amal manusia, dan aku ingin ketika dilaporkan amalku aku dalam keadaan berpuasa, aku dalam keadaan beribadah. Alangkah nikmatnya ketika di bulan Sya'ban seperti ini dilaporkan amal manusia di hadapan Allah, kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan di masjid, dalam keadaan belajar, dalam keadaan birrul walidain, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan sedang membantu orang, dalam keadaan sedang, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ini menjadi laporan amalan tahunan. Nah, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, hadis ini ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada di dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan hadis sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan, kenapa Nabi selain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan alasan-alasan tadi, ada alasan di balik itu juga. Kenapa? Karena keberadaan Sya'ban menjelang Ramadan, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah isti'dad liliqa'i Ramadan. Itu juga sebagai persiapan untuk menghadapi atau memasuki bulan Ramadan. Jadi sudah mulai pemanasan. Disinilah pentingnya kita untuk menyiapkan bekal kita. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan meningkatkan ibadah bulan Sya'ban itu sebagai tambahan bekal untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, disinilah ternyata menambah bekal,
mempersiapkan bekal untuk melakukan ibadah itu merupakan amrun ilahi, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan dan keberhasilan ibadah kita nanti. Mana dalilnya? Ayat yang tadi saya baca, ayat 197 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu," dan berbekallah. Ambillah zat, persiapkan bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena dan ingat, di saat kita sibuk mempersiapkan bekal-bekal itu untuk melakukan perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah, ingat, fa inna khairaz zadi taqwa. Dari sekian banyak bekal-bekal yang perlu kita persiapkan, ada satu bekal yang tidak boleh kita lalaikan. Apa itu? Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini yang tidak boleh lupa. Bapak Ibu hafizakumullah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ini adalah potongan ayat yang ada dalam ayat 197 dari surat Al-Baqarah, yang konteksnya adalah bicara tentang haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ayatnya dimulai dengan Al-hajju asyhurum ma'lumat. Sebelumnya juga bicara tentang haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, ayat 196. Lalu 197. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadi ini ayat potongan ada di tengah-tengah pembahasan tentang haji. Saya ingin tanya, haji itu ibadah apa tidak? Haji itu rukun Islam. Haji itu ibadah. Haji itu kata Nabi jihad. Jihad. Dan haji itu ibadah yang menggabungkan ibadah qauliyah, fi'liyah, maliyah. Ada ucapan, zikir-zikir, talbiyah, ada perbuatan, ada juga maliyah, finansial. Makanya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya enggak mampu, enggak punya kewajiban. Dan jangan memaksa-maksa, enggak mampu, maksa-maksa. Maksa-maksa itu apakah dengan maksa-maksa dirinya untuk mungkin berhutang, memberatkan dirinya, membebani hidupnya dan keluarganya, hutang misalnya dan seterusnya. Kecuali kalau sudah ada pandangan ada piutang-piutang di orang lain yang mungkin bisa terbayar tanggal segini. Atau juga jangan maksa-maksa, belum waktunya maksa-maksa, nyari celah-celah bagaimana bisa bisa berangkat yang tidak pada waktunya. Akhirnya dorong-dorong geser-geser orang lain yang bukan haknya. Ini juga nggak perlu. Inilah yang sekarang lagi rame kan, akhirnya muncul kasus dan seterusnya itu. Jadi nggak perlu, nggak mampu ya udah. Yang penting apa? Menggugurkan kewajiban dengan bayar itu. Selama sudah mampu bayar, DP-nya udah bayar. Urusan kapan berangkatnya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita sudah laksanakan niat dan kewajiban itu. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, ya Allah saya sudah bayar. Ternyata Allah panggil kita misalnya sebelum berangkat, nggak ada masalah. Masalahnya niat saja enggak, padahal mampu. Bayar saja juga enggak, padahal mampu. Ini yang jadi masalah nanti kalau ditanya Allah. Karena ini rukun Islam bagi yang sudah mampu. Nah, saya ingin sampaikan ini dalam konteks haji. Dan para ulama tafsir juga menyebutkan beberapa riwayat-riwayat, termasuk apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu banyak ulama menyebutkan, jadi dahulu itu ada orang-orang Yaman hajinya haji bonek. Tahu haji bonek, Bu? Pak, bonek itu apa? Bondo nekat. Jadi mereka jauh-jauh berangkat dari Yaman, dan dulu kan transportasinya terbatas. Kalau nggak naik onta, naik kuda atau jalan kaki. Jauh-jauh perjalanan menuju tanah suci, tapi mereka nggak menyiapkan bekal. Kenapa? Dengan dalih, kan kita akan berangkat menuju Bait Allah, rumah Allah. Wala yut'imuna
masa Allah nggak ngasih makan kita? Masa Allah nggak ngasih makan kita? Kan kita mau menuju nahujju bait Allah, kita mau menuju rumah Allah, mau menuju Ka'bah, tanah suci. Wala yut'imuna, masa Allah nggak memberi makan kita? Akhirnya mereka haji bonek. Apa itu? Haji tanpa zat, tanpa bekal. Nah, disinilah kemudian Allah turunkan ayat ini. Fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Jadi dia mau melaksanakan ibadah nggak ada persiapan. Dia mau melaksanakan ibadah, dia nggak menyiapkan bekal. Apalagi ibadahnya ini ibadah yang juga ada hubungannya dengan ibadah fisik, ada ibadah hubungannya perjalanan yang tidak dekat jauh, tapi dia nggak menyiapkan bekal dengan dalih kan kita mau menuju rumah Allah, masa Allah nggak ngasih makan kita? Nah, disinilah kan ada orang kadang-kadang, kenapa nggak ini? Udahlah, tawakal saja. Di sini penempatan tawakal itu salah. Di sini kemudian Allah menyalahkan, maka diturunkanlah ayat ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bapak Ibu hafizakumullah, ini ayat memang konteksnya haji, tetapi para ulama dalam ilmu tafsir ulumul Quran itu kan ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Kalau kita baca Al-Quran, mengetahui sababun nuzul, mengetahui konteks ayat itu, dan itu bagus. Tetapi kita jangan terjebak hanya pada itu, lalu seakan-akan, oh ini nggak ada hubungan dengan saya, ini kan mereka, orang Yaman. Nggak. Tapi maka para ulama ada kaidah dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran tafsir itu, al-ibrah bi umumil lafzi. Yang jadi standar, patokan itu adalah keumuman lafadznya, la bi khusus sabab, bukan karena sebab turunnya ayat itu. Bahwa ayat ini turun, naam ada sababun nuzulnya, ada yang melatar belakangi kejadian, tetapi ketika itu sudah diabadikan Allah sebagai firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran, maka kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran, kita tadabburi untuk kemudian menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Sehingga ayat ini bisa dikaitkan dengan berbagai macam permasalahan, termasuk dalam urusan ibadah apapun. Bahwa ketika kita mau melaksanakan ibadah, apa itu haji, termasuk juga Ramadan, kita perlu zat, kita perlu bekal. Jadi harus dipersiapkan bekal. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Ketika Allah berfirman wa tazawwadu dan berbekallah, zat di sini adalah apa? Ada dua, ada az-zat al-hissi al-madi, zat yang sifatnya materi, ada zat yang sifatnya maknawi. Zat materi madi itu kalau dalam konteks puasa diantaranya adalah kita perlu sehat, kita perlu wawasan, pengetahuan, maka dipersiapkan membaca hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena ibadah ini kan setahun sekali, terkadang perjalanan setahun itu lupa, banyak hal yang lupa. Ini kesempatan baca buku fiqh siyam. Masya Allah, sekarang kita hidup di zaman yang canggih teknologi, ya kadang-kadang kita malas beli buku, nyari yang gratisan, PDF juga banyak. Makanya gara-gara suka yang gratisan, akhirnya penerbit buku pada gulung tikar. Kasihan juga. E-book juga ada, ini ada, nyari di Google juga banyak. Sekarang ada lagi AI ditanya, itu kan jangan nanya ke AI aja, akhirnya nggak mau belajar. Karena AI itu atau ChatGPT itu dia berdasarkan asupan materi-materi yang ada di internet. Kalau yang di internet itu dominannya negatif atau fatwa-fatwa yang sesat atau apa, akhirnya itu yang disuguhkan kepada kita. Dan itu sudah dicoba. Ada beberapa hal yang ternyata jawabannya melenceng. Maka tetap penting belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tetap nanya sama ustadz, nanya sama kiai, nanya sama ulama, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan kita, kalau kita tidak tahu, nanyanya kepada ahli dzikri. Bukan ayatnya tidak berbunyi fas'alu AI in kuntum la ta'lamun. Nah, jangan tanya ChatGPT jika kalian nggak tahu. Jangan tanya AI. Nah, bukan berarti nggak boleh, boleh. Orang pakai AI itu ketika punya basic wawasan yang sudah bagus, boleh.
Begitu dia dapat jawaban, oh berarti salah ini ya. Tapi kalau orang masih awam, belajarnya hanya pada AI, akhirnya bisa jadi nanti dia banyak yang salah. Oleh karena itu tetap penting untuk belajar, talaki kepada guru, pada ustadz, ya, pada ulama yang mumpuni, yang memang dipercaya. Karena itulah perintah Allah, ahlal dzikri, ya, yaitu kepada orang-orang ahli ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu watazawwatu. Kenapa? Jadi ada yang sifatnya madi itu materi. Materi itu bisa, kalau dalam haji itu adalah persiapan finansial, ya. Makanya istita'ah dalam haji itu selain fisiknya sehat, juga mampu membayar ongkos naik hajinya. Untuk di Indonesia ada tambahan lagi, apa Pak? Dapat seat kuotanya. Ya. Kadang-kadang sehat, mampu bayarnya, tapi seatnya belum keluar, harus tunggu 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 7 tahun. Nah itu nggak ada masalah. Itu termasuk istita'ah. Nah, dalam konteks persiapan Ramadan, tentu juga perlu juga persiapkan secara materi. Materi di sini termasuk diantaranya fisik, sehat. Karena ibadah puasa juga termasuk ibadah yang berkaitan dengan fisik. Kemudian juga terkait dengan materi, wawasan. Fiqhus syam, pemahaman-pemahaman tadi tentang urusan-urusan hukum-hukum puasa dan yang begitu, supaya kita faham tentang kemuliaannya. Ya. Makanya ada kaidah, para ulama usul fikih itu membuat kaidah al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Seseorang itu menghukumi sesuatu itu berangkat dari persepsinya. Orang kalau persepsinya benar, ilmunya benar, itulah yang kemudian menjadi basic menuntun untuk melakukan sesuatu, sehingga ketika aksi melakukan perbuatan dituntun oleh ilmunya tadi. Tapi kalau orang tidak paham, nggak mau belajar juga, nggak mau bertanya juga, kemudian nggak mau baca juga, akhirnya asal-asalan. Apakah dalam haji, apakah dalam puasa, sehingga sering terulang kesalahan-kesalahan pada bulan Ramadan yang lalu terulang lagi. Kesalahan-kesalahan sebelumnya terulang lagi. Kesalahan-kesalahan sebelumnya masuk lagi. Dan kadang-kadang pertanyaannya juga muncul lagi pertanyaan yang sama, padahal itu juga sudah diketahui. Tapi begitu, karena apa? Tidak didasarkan pada ilmu. Kenapa Bapak Ibu perlu zat? Bapak Ibu hafizakumullah, karena hidup ini hakikatnya al-haya iyas safar. Hidup kita ini hakikatnya adalah perjalanan. Kita semuanya melakukan perjalanan. Sahih lah, betul apa enggak? Perjalanan menuju apa? Menuju siapa? Perjalanan menuju Allah. Hidup ini adalah hakikatnya perjalanan. Ya, perjalanannya macam-macam. Ya tadi ada yang mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang baru lahir langsung menghadap Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hidup ini hakikatnya perjalanan. Dan dalam melakukan perjalanan seseorang harus menyiapkan apa? Zat, bekal. Harus menyiapkan bekal untuk menuntunnya dalam perjalanan, sehingga nggak tersesat, nggak kelaparan, dan kemudian dia faham kemana ia harus pergi. Dan itulah yang terjadi dalam hidup ini. Makanya hidup ini perjalanan yang akhirnya juga terpotong-potong. Setiap waktu terpotong. Nah, dalam perjalanan ini membutuhkan zat. Ibadah itu juga sama, membutuhkan zat. Ibadah adalah bagian dari kewajiban dalam hidup kita. Termasuk Ramadan. Ketika kita akan masuk ke Ramadan, berarti kita perlu zat, persiapan. Apa yang harus kita persiapkan? Kenapa Ramadan kok perlu kita persiapkan? Karena Ramadan itu bukan bulan biasa. Karena dia adalah bulan luar biasa. Dan di antara bulan yang disebut dalam Al-Quran secara khusus, disebutkan di antara berbagai macam keutamaannya, diperkuat lagi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi dia bulan yang luar biasa, bukan bulan biasa, sehingga memang perlu kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang luar biasa ini, supaya kita tidak menganggapnya sebagai bulan yang biasa-biasa saja. Akhirnya kita pun kayak bulan-bulan biasa. Maka nggak boleh, karena memang perlu ada persiapan. Karena dia bulan yang luar biasa. Dan dia hadir setiap tahun sebagai tamu yang agung
yang menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat kita. Makanya watazawwadu, berbekalah. Ya. Di antaranya juga mempersiapkan berbagai macam hal yang perlu untuk kita persiapkan. Dan kita kondisikan anak, istri, keluarga kita, suami kita, di rumah-rumah kita juga semua diingatkan. Sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ya. Mungkin tinggal berapa? Mungkin tinggal 17 atau 18 hari lagi. Nggak lama. Maka harus siap-siap. Nah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, persiapan. Jadi jangan sampai kayak tadi orang Yaman yang mau haji. Nahujju baitallah wa lam yut'imuna. Kita mau menuju rumah Allah, masa Allah nggak memberi makan kita? Nadkhul Ramadan, kita akan masuk bulan Ramadan, masa Ramadan yang begitu banyak kemuliaan kok nggak bantu kita? Ya kita yang harus persiapan. Makanya perlu zat tadi. Limadha labudda an nakuna lana isti'dad istiqbali Ramadan. Kenapa harus ada persiapan Ramadan itu? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena apapun dalam hidup ini itu sudah ada sunnatullah. Ya. Allah telah menetapkan hukumnya yang tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Yaitu apa? Dalam hidup ini apapun, kalau sesuatu itu dilakukan dengan persiapan yang matang, yang baik, biasanya hasilnya baik apa tidak, Pak? Pasti hasilnya berbeda dengan tanpa persiapan. Dan sunnatullah, hukum alam yang telah Allah tetapkan di dunia ini, dalam urusan keberhasilan urusan apapun, pasti di baliknya ada persiapan, ada bekal yang dipersiapkan. Misalnya Bapak Ibu lihat kompetisi-kompetisi apapun, lomba-lomba apapun. Orang-orang yang juara dunia itu tidak ujuk-ujuk lahir bim salah bim tapi baru langsung juara dunia gitu. Makanya kita misalnya timnas kita urusan bola, kita sudah mimpi sekian tahun pengen jadi juara dunia. Apakah ujuk-ujuk? Nggak bisa. Apalagi pakai apa tadi itu, main naturalisasi. Wah ini akhirnya itu pun ternyata nggak ngangkat juga gitu. Ya, jadi perlu persiapan. Pemenang-pemenang dalam lomba-lomba kompetisi apapun di dunia ini ternyata mereka luar biasa persiapannya. Bahkan coba Bapak Ibu tanya itu, orang-orang yang biasa juara nasional ini, itu harus dikarantina dulu. Terus mengkonsumsi makannya itu juga harus diukur. Ada ukurannya itu. Ada ukurannya. Jangankan yang begitu. Saudara-saudara kita yang kerja di perminyakan, kerja ini, saya pernah di satu bara itu. Itu menunya itu yang dipersiapkan oleh restorannya itu ada nilai gizinya sekian itu ada itu. Beberapa perusahaan itu memperhatikan itu. Terus dipantau. Kalau kelebihan beban sedikit, obsesi atau ini, dipantau, dikasih peringatan, lalu dikasih hukuman sanksi, disuruh ini. Itu dipantau. Nah, makanya makanan yang dipersiapkan oleh restoran perusahaannya itu juga sudah melalui pemantauan gizinya ini sekian. Sampai seperti itu mempersiapkannya. Bahkan kemudian ada jam pelatihan yang sangat ketat. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Itu mempersiapkan juara-juara, pemenang-pemenang. Jangan sampai kita melihat orang menang itu tiba-tiba ujuk-ujuk bim salam. Enggak. Di balik itu ada perjalanan panjang untuk menjadi juara. Nah, kita kalau jujur ingin menjadi juara Ramadan tahun ini, jika Allah panjangkan umur kita dan bertemu dengan Ramadan, tentu juga nggak boleh biasa-biasa saja. Maka perlu persiapan. Sehingga betul-betul kita ada semangat, keinginan kuat, tekad dibarengi dengan persiapan-persiapan itu untuk mengejar menjadi juara Ramadan. Dan Allah telah menyampaikan orang yang juara Ramadan itu gelarnya apa, Pak, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jadi juara Ramadan itu ketika berhasil meraih derajat takwa. Itu kan output, goalnya itu kan la'allakum tattaqun itu. Dan kita semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengejar goal itu.
Yaitu la'allakum tattaqun. Karena takwa itu kan segala-galanya. Karena takwa itu udah puncak, dan itulah yang kemudian menjadikan manusia masuk surga, takwa itu. Jadi goalnya itu la'allakum tattaqun. Nah, karena goalnya itu takwa, maka persiapan bekal yang harus dipersiapkan setelah mempersiapkan segala hal maddiyan atau ma'nawiyan, apakah materi ma'nawi, tapi dari sekian banyak zat bekal itu Allah ingatkan fa inna khairaz zadin taqwa. Tapi dari sekian banyak bekal-bekal yang harus kita persiapkan, kesibukan kita mempersiapkan itu, jangan lupa sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti harus dipersiapkan takwanya ini, supaya nanti betul-betul Ramadan kita juga bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, juara Ramadan. Bagaimana para ulama tafsir mengatakan fa inna khair zati taqwa. Takwa ini rinciannya panjang. Makanya ada satu materi khusus itu temanya takwa, itu panjang takwa itu. Maka takwa itu di situ konteksnya luas sekali. Di beberapa ayat itu Bapak Ibu, takwa itu ya Islam. Takwa itu ya iman. Takwa itu macam-macam. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ulama tafsir mengatakan wa antum muslimun, ya maksudnya muslimun itu takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, itu takwa. Iman itu juga takwa. Makanya berarti persiapannya perkuat iman. Amal-amal soleh itu semuanya adalah amalan takwa. Fa inna khairaz zati taqwa. Intinya apa? Berarti harus betul-betul mempersiapkan diri untuk mempersiapkan bekal, dan di antara yang terbaik adalah takwa. Makanya banyak kan definisi takwa itu para ulama. Karena cakupannya luas. Dia satu kata tapi cakupan maknanya itu luas. Ada yang mengatakan at-taqwa wal imtithal al-imtithal li awamirillah wa jitinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Berarti sudah harus siap-siap sekarang, hati-hati. Semangat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Makanya mulai rajin ke masjid, rajin ibadah, sholatnya diperbaiki. Ya. Kalau Nabi tadi sudah mulai dengan puasa, ya, supaya nggak kaget bagi yang nggak rajin puasa sunnah itu, kadang-kadang puasa langsung itu langsung kaget, harus sebulan, sehari saja berat. Maka mulai pelan-pelan, coba dimulai puasa sunnahnya Senin misalnya. Kalau bisa tambah lagi, nah, begitu. Untuk persiapan, sehingga nanti begitu masuk Ramadan itu nyaman melaksanakan ibadah puasanya dan bisa memaksimalkan. Kemudian ada yang mendefinisikan lagi at-taqwa adalah apa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, at-taqwa ya, al-khawfu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an. Tanzil itu Al-Qur'an. Artinya berarti harus mulai sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Al-Qur'an dan ini. Kemudian wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kembali, hari perjalanan itu menuju Allah, hari akhir. Hari kembali, yaitu kematian dan hari akhirat. Mempersiapkan. Itu adalah takwa. Ada lagi takwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, ya, nanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Dan ini menunjukkan tawadhu'an beliau. Boleh bertanya kepada siapapun, selagi itu orang berilmu ditanya, nggak ada masalah, meskipun mungkin junior dan seterusnya. Dengan tawadhu Sayyidina Umar bertanya, ya Ubay, ma huwa taqwa? Menurut kamu takwa itu apa sih? Ubay. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan dzata syauqin? Tidakkah engkau menjalani kehidupan ini melewati jalan yang penuh dengan duri? Engkau berjalan, ada duri, kalau sekarang mungkin paku. Dan ternyata paku pun memang ada juga yang sengaja menebar paku ini. Engkau berjalan, ada duri, ada paku, ada batu. Ya, itu yang saya alami. Jalan suka ada batu, paku ini.
Wa madza fa'alta? Lalu apa yang engkau lakukan? Ketika engkau berjalan, ada batu, ada paku, ada beling, ada apa yang engkau lakukan? Syammartu wajtahadtu. Tentu saja aku berusaha untuk menghindarinya. Mungkin ini paku depan, saya lewat sampingnya atau ini. Syammartu wajtahadtu. Enggak mungkin ada paku, ada ini, kemudian ada duri, ada ini, lalu kita injak gitu. Kecuali yang memang lagi atraksi gitu. Ya. Tapi kalau aslinya orang pasti menghindar. Apa kata Ubay? Dzaka huwat taqwa. Itulah takwa. Maksudnya apa? Berarti beliau ingin menjelaskan kepada kita yang namanya takwa itu kita menjalani kehidupan, kemudian kita menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan yang masing-masing kita berbeda-beda. Kalau pejabat-pejabat tinggi itu apa tantangan ujiannya? Wah, tadi. Iya sogokan ini, wah di ini. Udahlah Pak, udahlah Bapak tanda tangani aja, udah nanti. Nanti ada staf saya yang ngirim lah. Terus pakai kode-kode itu yang kita tahu kan dari pengadilan-pengadilan itu kode. Ada apel Malang, ada apel Washington, ada apa? Pakai kode-kode. Apel Malang. Nggak taunya kalau apel Washington berarti apa? Dolar gitu. Apel Malang berarti rupiah gitu. Kita taunya dari ketika sudah dibuka di pengadilan muncul tuh terminologi itu, istilah-istilah itu. Wah, itu cobaannya, ya itu. Dan ada sebagian saudara-saudara kita sesama bangsa ini yang kadang-kadang enteng saja itu menentangani menggadaikan kepentingan masa depan bangsa. Jadi nggak mikir, sehingga apa? Dikasih murah ke orang asing, dikasih gratis kayak ini macam-macam, atau menyelewengkan seterusnya. Itu adalah tantangan ujian. Nah, kalau untuk levelnya yang di bawah juga ada, jangan kira nggak ada, masing-masing juga ada tantangannya. Dan ujian tantangan itu sesuai dengan kualitas imannya, sesuai dengan apa posisi jabatannya, macam-macam. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga ada ujiannya, dalam bekerja juga ada ujiannya, ketika orang sekolah juga ada ujiannya, macam-macam ujiannya, sesuai dengan level iman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika seseorang menjalani kehidupan, menghadapi rintangan, tantangan yang bisa menggelincirkan dan melunturkan imannya, tapi dia tetap tabah istiqomah, apa? Dzaka huwat taqwa, itulah takwa. Dan memang tidak mudah. Tapi begitulah Ubay ibnu Ka'ab mendefinisikan takwa, mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini pasti menghadapi tantangan-rintangan. Dan ketika seorang mampu melewati rintangan-tantangan itu dan tetap istiqomah, disitulah dia benar-benar pribadi yang bertakwa. Nah, Ramadan itu juga jangan dikira nggak ada tantangannya. Ketika memasuki Ramadan juga banyak tantangannya. Apa? Lapar, haus. Coba bayangkan masuk siang-siang tiba-tiba, oh di situ ada makanan enak itu. Itu juga tantangan. Orang kalau nggak kuat imannya. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin untuk level bapak-bapak, ibu-ibu yang udah rajin ngaji, udah ini. Tapi saya pernah mendengar curhat sebagian saudara kita itu yang memang hidupnya tidak biasa ngaji. Itu memang berat mereka. Sehingga harus sembunyi-sembunyi berangkat dari kantornya dalam keadaan puasa sahur bersama dengan keluarganya. Tapi begitu berangkat ke tempat kerjanya, di tengah perjalanan ini banyak menggoda. Yang biasanya ada warung setengah tiang, ada ini. Jam 10 aja udah kerucuk-kerucuk perut saya. Apalagi sekarang juga orang nggak harus turun dari mobilnya, nggak harus turun dari, dia bisa mesen makanan itu datang ke tempatnya, betul? Jadi nggak harus sembunyi-sembunyi mau makan minum, cukup dia di kendaraan, cukup dia di pojok atau ini datang itu makanan, minuman, pesanan. Dan urusan yang seperti ini di Indonesia, meskipun bulan puasa, apa? Kira-kira pada libur nggak itu? Nggak ada liburnya, tetap bisa dipesan. Nah itu tantangan tuh. Jadi nggak mudah. Makanya di sini perlu persiapan. Ya mungkin bagi ya sebagian besar kita yang sudah biasa ngaji ya Pak, kadang ringan. Tapi saudara-saudara kita yang apa namanya pekerja yang ini yang tidak biasa dengan lingkungan-lingkungan yang itu berat. Dan ternyata betul masih banyak saudara-saudara kita yang awam,
Yang biasa ngaji kan kelihatan orang, coba yang lain, mana yang lain akan melihat. Jadi banyak sekali, dan itu baru terlihat. Itulah yang terlihat ketika kita haji, ketemu dengan banyak orang-orang yang awam. Dia mampu membayar 500 juta, mampu membayar 600 juta, mampu membayar 400 juta. Yang kalau ONDA biasa bisa dipakai untuk 5 orang, untuk 10 orang, dia mampu. Tapi begitu urusan ibadah, ternyata blank, banyak nggak paham. Makanya itu kesempatan belajar selama itu. Yang seperti itu ternyata jumlahnya tidak kecil di Indonesia. Nah, oleh karena itu disinilah penting zat itu. Makanya perlu ya kegiatan dalam istilah di kita tarhib Ramadan itu bagus sebenarnya. Itu dalam rangka untuk persiapan itu, mengingatkan bahwa kita perlu zat bekal. Ya, bekal. Kenapa perlu persiapan? Karena ternyata manusia-manusia terbaik pada zaman dahulu, Bapak Ibu saudara sekalian, mereka pun ternyata juga melakukan persiapan. Kalau di kita ada istilah tarhib Ramadan, sebenarnya mereka pun juga sama tarhib Ramadan. Cuman dulu nggak begitu populer mungkin istilah, karena di kita populer karena dibuat acara tarhib Ramadan. Lalu banyak spanduk, banyak flyer. Begitu masuk bulan Ramadan disambut dengan marhaban ya Ramadan. Akhirnya jadi tenar populer. Tapi di kalangan salafun saleh jangan dikira nggak ada. Makanya nggak boleh kita mengatakan oh tarhib Ramadan bid'ah, itu tarhib Ramadan nggak ada. Prakteknya ada. Bagaimana? Lihat apa yang disebutkan oleh salafun saleh, bagaimana mereka menyambut Ramadan, berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Ada yang riwayat menyebutkan 6 bulan itu nggak berhenti berdoanya untuk supaya bisa bertemu dengan Ramadan. Jadi 1 tahun itu sebagian mereka ada yang membagi hanya 2. 1 tahun 6 bulan pertama setelah Ramadan itu adalah doanya supaya Allah menerima amal ibadahnya. 6 bulan berikutnya doanya supaya bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Ditambah lagi ada beberapa riwayat, meskipun beberapa hadisnya ada yang menilai dhaif, tetapi sebagian ulama mengatakan tidak salah ketika seorang berdoa dengan doa ini, boleh-boleh saja, kontennya boleh. Yaitu doa yang sering kita dengar ketika bulan Rajab apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagian ulama itu ada yang menisbatkan ini kepada Nabi, ada hadisnya. Meskipun hadisnya ada sebagian ulama yang menilai dhaif, tetapi kesimpulannya boleh berdoa. Ketika wa ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan, itu sudah diminta sejak bulan Rajab, Sya'ban, 2 bulan sebelum Ramadan. Bukankah itu sesungguhnya juga bagian dari mengkondisikan dan mempersiapkan diri dan keluarganya agar betul-betul siap untuk bisa menyambut Ramadan. Itu kan berarti bagian dari tarhib. Nah, cuman ya tidak diungkapkan dengan bentuk acara, tapi itu tarhib hakikatnya, karena sudah merindukan untuk bisa bertemu Ramadan sejak 2 bulan sebelumnya. Itu artinya bahwa mereka sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, bukan 15 hari sebelum Ramadan, 17 hari sebelum Ramadan, bahkan sejak Rajab. Kenapa? Karena mereka faham betul seberapa besar persiapan seseorang untuk menyambut Ramadan, maka sebesar itulah kualitas Ramadannya nanti. Nah, seberapa besar persiapan seseorang menyambut Ramadan, maka sebesar itulah kualitas Ramadannya nanti. Kalau menyambut Ramadannya biasa-biasa saja, maka Ramadannya akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi kalau dari sekarang sudah persiapan, oh udahlah saya mau coba mulai Al-Quran, mulai dibaca, saya mau hatamkan Al-Quran, puasa saya mau mulai, sedekah sudah saya mulai rajin ke masjid. Nanti insya Allah begitu masuk Ramadan sudah terbiasa, dan akhirnya menjadi menambah lagi, tambah gaspol lagi nanti. Jadi karena ini akan sangat menentukan untuk masa depan dan kesuksesan Ramadan kita. Jadi dengan demikian generasi terbaik salafun saleh mereka melakukan persiapan itu, meskipun memang tidak dibuat dalam bentuk acara, tapi persiapan itu ada. Sehingga istilah tarhib Ramadan itu istilah baru memang, tetapi prakteknya mereka sudah mengkondisikan, mempersiapkan diri untuk menyambut dan merindukan Ramadan.
Bapak Ibu Alhamdulillah, sebelum terakhir, kenapa kita perlu persiapan? Kenapa? Ramadan ini kan masa depan kita. Masa depan kita untuk beberapa hari ke depan. Saya betul apa enggak? Masa depan kita. Dan kita diperintahkan Allah, kalau jujur iman takwa kita kepada Allah, kita hendaknya selalu mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Termasuk juga Ramadan kita nanti, kita harus persiapkan lebih baik dari sebelumnya. Dan mempersiapkan bina al-mustaqbal al-afdal, bina mustaqbal Ramadan al-afdal, mempersiapkan dalam membangun masa depan Ramadan kita yang lebih baik. Itu termasuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merencanakan masa depan kehidupan keluarga kita yang lebih baik, merencanakan masa depan kehidupan anak-anak kita yang lebih baik, mempersiapkan masa depan kehidupan urusan kita yang lebih baik, termasuk Ramadan kita yang lebih baik. Itu menunjukkan keseriusan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Mana dalilnya? Ayat 18 surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa bentuk keseriusan iman takwa kita? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa, setiap kita merenung, memikirkan apa yang sudah kita persiapkan untuk kebaikan masa depan kita, kebaikan hari esok kita. Memang para ulama tafsir menafsirkan ghadin itu hari kiamat. Tapi termasuk juga dalam konteks ini, apa yang sudah kita persiapkan untuk kebaikan Ramadan kita nanti, kebaikan Ramadan keluarga kita nanti. Apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita untuk mempersiapkan Ramadan mereka nanti lebih baik. Nah, ini semua harus dipersiapkan. Wattaqullah. Ternyata yang demikian takwa. Sampai diulang lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sudah ada perintah takwa, diperintah lagi takwa. Ini menunjukkan keseriusan takwa itu begitu. Dan itulah yang Allah ingatkan tadi, fa inna khairaz zat taqwa. Ramadan ini juga bagian dari perjalanan hidup kita. Karena itu kita perlu bekal. Dari sekian banyak bekal, yang terbaik adalah bekal takwa. Terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, limada? Kenapa? La budda lana isti'dad istiqbali Ramadan. Kenapa kita harus punya persiapan? Harus membekali. Ini juga dalam rangka supaya kita hati-hati dan tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang rugi ketika dipertemukan Ramadan tapi nggak dapat pengampunan Allah. Ketika dipertemukan Ramadan tidak makan, tidak minum, tapi ternyata nggak ada catatan pahalanya, insyaallah. Maka persiapan itu untuk mengingatkan kita supaya kita tidak masuk dalam kelompok-kelompok itu, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berpuasa yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan ternyata kalau kita baca hadis-hadisnya, ada dua hadis warning dari Nabi SAW. Yang pertama, hadis yang juga sangat populer, kam min shaim, ini banyak versinya. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al 'atsas. Berapa banyak orang yang puasa dipertemukan dengan Ramadan lalu dia puasa, nggak makan, nggak minum, tapi ternyata dia nggak dapat pahala apa-apa insyaallah kecuali rasa lapar dan haus mata. Untung apa rugi, Pak, orang seperti ini? Rugi apa untung, Bu? Rugi. Nah, hadis yang kedua, ini hadis panjang, ya, tapi intinya pada saat Nabi naik mimbar, mimbar Nabi itu ada kayak tahapannya, tangganya. Ketika Nabi naik mimbar, tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Naik mimbar lagi, tiba-tiba mengatakan amin. Naik lagi yang ketiga, amin. Makanya ada tangganya. Para sahabat bingung. Nggak ada apa-apa, nggak ada ini, kok tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, fama amanta, apa yang engkau aminkan itu apa? Baru Nabi kemudian ngasih tahu rahasianya. Ja'ani Jibril. Tadi Jibril mendatangiku. Lalu dia mengatakan rahima anfu. Sungguh celaka. Anfu itu hidung, Pak, ya, hidung.
kata rohima anfu itu hidung ini ketika menempel di tanah. Nah, itu lambang orang yang rugi ketika hidungnya nempel di tanah. Jadi itu ungkapan yang biasa diungkapkan dalam bahasa Arab, tapi artinya itu celaka, rugi. Kenapa? Siapa itu? Nah, salah satunya saya sebut satu saja yang kaitan dengan ini. Man dakhala Ramadan thumman salakha falam yughfar lah fakul amin. Jibril mengatakan, siapa yang mendapati Ramadan, diberikan panjang umur, masuk bulan Ramadan, diberikan nikmat bertemu dengan Ramadan, tapi dia biasa-biasa saja, enggak manfaatkan dan maksimal. Tsumman salakha, begitu keluar Ramadan, falam yughfarlah, tidak diampuni dosanya. Padahal aslinya puasa Ramadan itu man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Aslinya tarawih qiyam Ramadan itu man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Aslinya memburu malam Lailatul Qadar, ketika seterusnya itu adalah diampuni dosanya. Man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tiga tadi ada dalam hadis, di antaranya dalam Sunan An-Nasa'i itu disebut bareng tiga itu. Jadi aslinya semuanya mengampuni dosa. Ini ada orang sudah diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tsumman salakha, begitu selesai Ramadan masuk bulan Syawal, falam yughfarlah, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Untung apa rugi, Pak? Rugi apa untung? Rugi. Nah, inilah pentingnya persiapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya di bulan Sya'ban, berkahi rumah tangga kita di bulan Sya'ban, berkahi semua urusan kita di bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal 16, 17 atau 18 hari lagi, kita tunggu nanti. Dan semoga kalau kita bertemu dengan Ramadan, Allah bisa tolong dan bantu kita untuk bisa memaksimalkan ibadah puasa di siang harinya dan qiyam Ramadan di malam harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita meraih sukses Ramadan. Baik Bapak Ibu, sebelum tutup ada yang mau tanyakan? Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh itu Pak, itu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tolong menjelaskan apa yang maksud dari sholat itu ya? Itu di generasi pasca atau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian digabung sekalian. Kalau ada ibu-ibu, ada Bapak, ada? Oh nggak ada, ya udah berarti satu aja ya. Baik Bapak Ibu, hafizakumullah. Apa yang dimaksud dengan salafus saleh? Pendapat yang pertama mengikuti hadis Nabi, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Salafun saleh, salaf itu orang-orang ulama terdahulu, as-saleh yang soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, itu namanya salafun saleh. Nah, pendapat yang pertama mereka mendasarkan kepada hadis Nabi tadi, khairul quruni qarni. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, berarti pada zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, berarti generasi siapa setelah Nabi? Sahabat. Setelah Nabi wafat, sahabat. Lalu tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, setelah mereka siapa? Tabi'in. Nah, maka ada yang membatasi salafun saleh ini sejak zaman Nabi, sahabat, setelah Nabi wafat, lalu tabi'in. Inilah yang disebut dengan salafus saleh. Dan sampai disinilah kemudian sebagian ulama dalam ilmu Al-Quran tafsir, itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan tafsir bil ma'thur. Sebagian ulama mengatakan tafsir bil ma'thur ya tafsir dari Nabi atau dari sahabat atau pendapat tabi'in. Sebagian lagi ada yang mengatakan sampai pada tabi'in. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Makanya sampai sering di muqaddimah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Nah, itu diantaranya tabi'in. Setelah sahabat lalu tabi'in dan tabi'in. Ada yang, tapi mayoritas adalah sampai tabi'in. Itulah yang dimaksud dengan generasi salafun saleh, sampai pada tingkatan itu. Nah, karena itu mereka ini menjadi referensi rujukan termasuk dalam tafsir. Orang kalau mau menafsirkan Al-Qur'an sekarang Bapak Ibu belajar tafsir, lalu mau menafsirkan Al-Qur'an,
yang Bapak Ibu rujuk pertama kali adalah Al-Quran. Adakah ayat yang menjelaskan ayat itu? Karena ada ayat yang dijelaskan oleh ayat yang lain. Kayak inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dijelaskan apa? Lailatul qadri khairun min syahr. Wa ma adraka ma tariq an-najmu tsaqib. Jadi ada ayat yang menjelaskan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa ini? Ada dalam surat An-Nisa. Ulaikal ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada as-salihin. Itu namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Lalu ada tafsir bil hadis. Cari, kalau nggak ada di Al-Quran, cari di hadis. Ada nggak sabda-sabda Nabi yang menjelaskan ayat itu? Dan itu ada. Makanya beberapa hadis itu di kitab-kitab hadis ada bab namanya kitab tafsir, khusus tafsir Nabi ayat. Contohnya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Apa yang dimaksud dengan kekuatan di situ? Ada hadis sahih dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda ala innal quwwa ar-ramyu, ala innal quwwa ar-ramyu. Maksudnya kekuatan adalah memanah. Nah, kalau nggak ada dalam hadis, cari pendapatnya sahabat. Maka beberapa orang sahabat seperti Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Quran. Maka kalau Bapak Ibu baca tafsir, qala Ibnu Abbas, menurut Abdullah bin Abbas ayat ini begini-begini. Itu jadi rujukan. Kalau nggak ada, tabi'in. Imam Mujahid itu tabi'in. Maka di beberapa kitab tafsir termasuk tafsir Ibnu Matsur mengutip pendapat ulama tabi'in. Nah, itu namanya salafun saleh. Karena itu yang kita ikuti. Sehingga itu generasi terbaik. Itu yang disebut dengan salafun saleh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah sehatkan kita semuanya. Allah kuatkan iman kita sehingga kita bisa diberikan panjang umur untuk bisa masuki Ramadan dengan sehat walafiat dan bisa beribadah dengan maksimal. Semoga Allah Subhanahu terima seluruh amal ibadah kita. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.